speed bumps di BSD kerasa aja nggak, cuma kayak ber gitu. Nyaman banget. Ini salah satu mobil listrik yang paling nyaman yang pernah kami coba. Magazine battery. Nanti akan kami jelaskan, magazine battery ini cerdas banget, tidak pernah ada masalah sama sekali. Bahkan sampai di China sendiri yang memenangkan Quality Awards itu si GAC Aion ya. Karena halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza Rever. Yes, di sebelah kami adalah sebuah GAC Aion ES. Yang mana beberapa waktu lalu sebenarnya tim kami sudah pernah mereview ketika pertama kali diluncurkan di Indonesia. Nah, tapi kali ini kami diberikan kesempatan oleh Aion Indonesia untuk merasakan mobil ini lebih lama, lebih panjang sehingga bisa mereview secara komprehensif. So, since kali ini kami diberikan kesempatan untuk mereview lebih detail, lebih komprehensif, kita akan langsung bahas aja gimana rasa berkendaranya, gimana menyenangkannya mobil ini, apakah ada yang kurangnya atau yang lebihnya. So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review GAC Aion ES. Yes, ini adalah sebuah GAC Aion ES model sedan mereka yang mana kalau di China dan seluruh dunia dari model-model yang dijual oleh GAC Aion, ini adalah mobil yang paling larisnya mereka. Kalau di sana tuh namanya Aion S, bukan ES. Kalau di sini ditambahkan E lagi jadi namanya Aion ES. Sejatinya nama dia adalah Aion S dan ini menjadi mobil tulang punggung Aion di seluruh dunia, termasuk di China sendiri memang ini adalah model paling laris. Tapi sayang banget yang masuk ke Indonesia ini adalah yang varian base spec. Dibanderol dengan harga 386 juta. Sebenarnya memang dia menggunakan platform terbaru, sudah pakai LFP magazine battery juga, yang mana teknologi canggih, reliable, dan kualitasnya bagus. Tapi sayang, memang yang masuk ke Indonesia varian yang standarnya. Kita bisa lihat dari bawah sini saja, ini ada tempat kayak buat radarnya gitu. Ini masih plastik saja karena memang sejatinya belum dilengkapi dengan ADAS, jadi di bawah sana. Bempernya sebenarnya secara desain tidak ada perbedaan mendasar, desainnya masih mirip-mirip, tanpa grill, dia masih ada logo G-nya karena memang nih GAC itu masih brandnya ya. Jadi kalau Aion itu versi elektriknya. Kalau misalnya ibaratnya kalau di tetangga tuh kalau Hyundai, nah Ioniq, nah ada Ioniq 5, 6 gitu lah ya. Nah ini GAC, logo G-nya ini adalah logo GAC-nya. Jadi GAC Aion ES berarti tandanya ES-nya ini varian listrik kalau di China seperti itu. Tapi sepertinya kalau di Indonesia nanti semuanya akan mau diseragamkan jadi Aion gitu. Tampangnya dia nggak pakai grill karena memang tidak butuh pendingin, dia hanya butuh pendingin di bawah saja, di bagian grill bawah sini ini untuk pendinginan dari baterai dan motor listriknya. Dan menarik, dia pada bagian lampunya. Lampunya ini keren banget, jujur. Dia sudah proyektor LED, LED DRL, sennya juga sudah LED, dan lampunya ketika malam hari terang banget. Kami sudah tes perjalanan malam hari, lampu biasanya saja terang banget, apalagi dia ketika kita nyalain lampu jauhnya. Wah, itu bisa sampai tinggi banget, cut off-nya juga bagus. Dan yang kami sukanya lagi, dia juga sudah teknologi auto headlamp. Tapi yang mulai kelihatan dia ada sisi dari base spec-nya itu adalah pada bagian velgnya, di mana di bagian velgnya dia masih menggunakan warna silver gading biasa gitu ya. Konfigurasinya juga cuma di 215-55R17, 17 inci, karena di sana aslinya ada yang 18 inci, ada yang lebih dengan desain dual tone gitu. Tapi nggak apa-apa, overall desain dari mobil ini sebenarnya masih bagus. Dia keren ya, dia mau memakai desain ala-ala fastback di bagian belakang dengan tarikan garis seperti ini. Padahal di bawahnya ini sebenarnya kalau yang varian atasnya juga dia bentuknya chrome. Jadi kesannya tuh kayak pilar C-nya tuh ada, jadi bisa menambah kesan terang di bagian kendaraan mobil. Kalau panjang mobil sendiri dia di kelas-kelasnya Camry, Accord gitu ya, dipanjang di 4.800 mm, jadi lumayan panjang sebenarnya untuk sebuah sedan. Di wheelbase-nya juga di 2.700 mm-an, jadi bagus banget. Yang bagus lagi, dia kayak di bagian spion ini juga sudah ada sen dan desain spionnya bagus, tapi sayang desain spionnya ini masih belum dilengkapi dengan
auto retract. Dia masih dilipat secara manual. Dan karena ini base pack, keyless entry dari mobil ini, walaupun sudah keyless entry, ada begini dan segala macam, desainnya sudah bagus, tapi dia tidak ada tombol untuk pembukaan keyless entry dari gagang pintunya. Jadi kalau misalnya kita lagi begini terkunci, ini nggak bisa nih terbuka. Kita harus mengeluarkan kuncinya dari kantong dan membuka, baru terbuka gitu. Sebagai sedan, dia pasti punya bagasi yang cukup besar. Dia cara membukanya memang bisa dibuka dari dalam atau dari kuncinya. Tinggal tekan aja yang tombol ini, dia akan naik ke atas. Nah, tinggal kita buka. Tapi memang dia belum ada power tailgate atau apapun ya, karena since ini varian base pack-nya. Kapasitas bagasinya bisa mencapai 453 liter, dan itu sudah cukup untuk bisa menampung sebuah stick golf seperti ini. Tuh, muat dengan sempurna, dan masih ada ruang space lagi untuk naruh koper dan segala macamnya. Jadi kapasitas bagasinya lumayan besar gitu. Dan yang keren ya, seperti kami bilang tadi, dia masih menampilkan logo GAC di bagian kiri dan Ion ES di bagian kanannya gitu. Kalau di luar negeri namanya Ion S Plus sebenarnya. Jadi ini tapi diganti ES gitu. Oke, kita ke bagian interior ya. Oke, ini dia interior bagian belakangnya dari Ion ES ini. Tapi sebelum kami lanjutkan, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia, dan bagi kalian tertarik untuk meminang Ion ini, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Oke, ini dia interior belakangnya, dan seperti kami bilang tadi, dimensinya lumayan panjang, 4810. Jadi itu sangat berpengaruh sekali hingga ke belakang sini, karena legroomnya jadi gede banget. Ini posisi duduk kami. Ini tinggi kami 175 cm, dan kami dapat sekitar 12 jari masih di belakang sini. Ini lega banget, dan yang kami suka, meskipun dia mobil listrik dan dia pakai magazine battery atau segala macamnya, kami di belakang sini tidak merasa jongkok. Untuk postur badan seperti kami masih disokong dengan sangat baik pahanya ya. Jadi nggak gantung. Jadi untuk perjalanan jauh ini akan masih tetap sangat nyaman, bagus banget. Ditambah lagi kursinya juga sudah dilapis kulit semuanya ya. Jadi even sampai baris pertama, baris kedua, ini semua sudah dilapis kulit. Jadi bagus banget. Dan yang menarik ya, kalian juga bisa mengextend bagasinya dengan melipat baris keduanya ini. Jadi bagasinya bisa sampai 1600-an. Jadi gede banget gitu. Jadi masih cukup praktikal meskipun dia bentuknya sedan. Dan yang kami bilang tadi, dia karena ada kaca quarter light itu di bagian sini. Feel spaciousness-nya juga makin berasa di belakang sini, karena dia ada cahaya lagi masuk dari kanan sini gitu. Door trimnya juga sudah dilapis kulit yang kita sentuh tangan, dan feel material kulitnya itu bagus gitu. Disentuh tuh enak, apalagi kayak misalnya switch untuk buka pintunya dan segala macam. Tutup pintunya juga solid banget. Tuh, enak gitu ya. Dia sudah ada cup holder di bawah, sudah ada speaker, dan juga sudah ada lampu. Meskipun memang lampunya nanti sampai depan juga masih tetap bohlam ya, amber aja. Di tengah sini dia hanya ada 2 headrest saja dan tidak ada sebuah armrest. Yang paling dia ada semburan AC saja untuk menambah cepat dingin, dan 2 soket USB-A di bagian bawah gitu. Overall di bagian belakang nyaman, lega, dan feel spaciousnya terasa banget. Gimana soalnya di depan? Let's go, kita coba. Oke, ini dia interior depannya dari GAC Ion ES. Nah, kelihatan banget ya langsung nih varian basicnya. Tapi kita nyalain dulu deh. Woi, pas nyalain tuh dia di speedometer dan juga di layar head unitnya sudah langsung kayak ada chime untuk penyambutan kita datang di sini, dan tulisannya Ion gitu. Keren. Oke, ini dia. Terlihat sangat basic sekali. Memang ini lagi-lagi terlihat ini adalah varian base spec-nya, lower spec-nya, lower trim. Jadi kita bisa melihat layar head unitnya juga dia nggak full sampai ke kanan dan kiri. Dia juga sayang banget nggak ada tombol touchscreen sama sekali. Dia masih ya sekitar nih, kalau bisa dihitung kayak sebenarnya 7,5 inci. Masih banyak fiturnya sebenarnya. Dia masih ada Bluetooth, USB gitu ya untuk dengerin lagunya. Ada radio juga. Dan pengaturan mobilnya juga bisa melalui layar head unit ini, seperti mau pengaturan Eco Plus, iPedal, terus mau regenerative brakingnya levelnya tuh bisa kita atur dari sini. Dia ada 4 level ya, ada close, low, normal, dan high. Terus juga dia ada bisa memantau energy flow-nya juga dari sini. Terus juga driving assist, tapi memang tidak ada driving assist, dia cuma speed limit aja. Terus juga seperti kayak pengaturan remote door locks, AC, dan juga sekali
dan ya restore to default gitu ya. Jadi memang nggak terlalu banyak pengaturan juga, karena memang since mobil ini juga ya agak masih base spec banget gitu. Pengaturan material-material di sini juga didominasi masih dengan plastik keras. Yang atas ini plastik keras. Ini tapi sudah soft touch, bagus. Dan ini piano blacknya bagus ya. Sedikit membuat mewah, tapi sayang memang begitu kita lihat layarnya kecil agak ganggu. Tapi memang ini sebenarnya kalau ini bisa layarnya full size sampai ke kanan, sampai ke kiri, ini bakal bagus banget karena malah kayak jadi seamless gitu ya. Begitu pula dengan speedometernya yang masih juga pakai analog. Dia di kiri untuk melihat power meter kita, charge dan powernya, yang kanan untuk speedometernya. Di tengah untuk informasi-informasinya, informasi yang ditampilkan juga lumayan banyak sih sebenarnya. Dia ada long term memory kita, perjalanan kita, KWH-nya segala macam. Ibaratnya energy consumption itu bisa kita lihat ada 2 ya, kita bisa ganti. Dan dia udah ada tire pressure, terus juga udah tire temperature. Dia juga bisa melihat consumption, power battery information, terus juga bisa lihat RPM ya, putaran mesinnya, terus suhu di luar, range, speedometer dan segala macam juga bisa kita pantau dari sini. Setting unitnya juga bisa diganti juga dari sini. Dan yang menarik sebenarnya itulah tombol AC-nya. Nih, kayak suara apa? Kayak suara telepon ya. Kayak suara tone telepon gitu, lucu banget. Dan jadi kalau kita bisa ngatur speed fan, itu suaranya kayak suara telepon gitu, aneh banget, lucu sih, lucu. Dan dia juga uniknya sudah dual zone climate control, jadi kiri dan kanan bisa berbeda, terserah kita mau pisahin. Dan tapi memang layarnya tidak ada langsung di sini, layarnya masuk ke gabung ke layar head unitnya. Jadi kalau kita touch baru dia bisa full kelihatan. Dan dia juga sudah ada air purification juga, jadi ibaratnya kayak nano i-nya gitu ya, bagus sudah ada di sini. Dia udah ada front defogger, rear defogger, bagus. Tapi memang sisanya dia belum ada seperti heated dan cooling seat gitu ya. Pengaturan setirnya, sayang dia juga cuma bisa tilt aja, belum teleskopik. Tapi sayangnya memang itu juga dari jarak dari dashboardnya juga belum sampai 1 jengkal. Jadi memang agak sedikit maju sehingga kita harus mengadjust lebih maju ketika kita mau menyetir mobil ini lebih enak. Untungnya armrestnya ini agak sedikit maju ke bagian depan. Jadi ketika kita mau pegang setirnya, tangan kita masih bisa memegang dari setirnya gini. Jadi masih tersangga siku kita gitu. Di sini ada soket-soket seperti USB-A 2, power outlet 12 volt soket. Transmisinya masih diputar, bagus, keren. Dan dia juga sudah auto hold. Terus juga sudah ada FPB juga. Dan dia ada drive mode. Drive mode-nya dia ada 3 ya. Ada 4 sebenarnya, Eco, Normal, Sport, dan juga Eco Plus. Jadi ketika Eco Plus, dia membatasi kecepatannya di 90 km per jam gitu. Dan yang menariknya lagi, dia di depan kaca spion tengahnya ini udah frameless ya. Udah ada tempat kacamata juga. Tapi saya memang lampu-lampunya ini masih amber biasa dan tidak ada kaca dan juga lampu di bagian shades-nya gitu. Jadi nggak ada. Tapi bagus ya. Hingga depan sini meskipun base spec, dia sudah dibalut kulit dan kulitnya bagus. Bolsternya kanan kiri juga enak untuk kita duduk. Enak banget ini, menyokong kita dengan sangat baik. Dan even sampai door trim-nya juga sudah dibalut kulit. Yes, dan di kanan sini ada pengaturan untuk pembukaan dari tempat charger, terus juga ada pengaturan tinggi level dari headlamp kita, dan juga untuk pembukaan bagasi juga i-pedalnya. Jadi di mobil ini juga sudah ada i-pedalnya. Ganggu. Ditambah lagi, layar head unitnya juga belum ada tombol physical untuk volumenya. Jadi nanti akan kami jelaskan ketika sambil berjalan. Let's go, kita cek dulu motor listriknya yuk. Ini dia baterai dan motor listrik ya. Mobil ini sudah dilengkapi dengan baterai sebesar 55,2 kWh dengan skema magazine battery. Nanti akan kami jelaskan, magazine battery ini cerdas banget, tidak pernah ada masalah sama sekali. Bahkan sampai di China sendiri yang memenangkan Quality Awards itu si GAC Aion ya. Karena nggak pernah ada kejadian zero accident. Sedangkan ya kalau kita tahu ya tetangga yang pakai blade itu banyak banget ya kejadian meledak dan segala macamnya. Sedangkan mobil ini GAC Aion belum pernah ada kejadian sama sekali gitu. 55,2 kWh-nya itu dialihkan rodanya, tenaganya ke roda depan, sehingga range mobil ini juga bisa mencapai hingga 442 km secara NEDC. Kalau WLTP-nya mungkin sekitar 408, tapi nanti kita tes juga, nanti akan kami jabarkan lebih lanjut. Motor listriknya bertenaga 136 PS dan torsinya 225 Nm. So, gimana rasa berkendaranya? Nah, ini yang menarik.
Let's go, kita coba. Rasakan rasa berkendara dari Ion ES. Yes. Sebagai sedan, pasti kalian ekspektasinya untuk memiliki mobil ini memiliki handling yang baik. Dan itu tentu saja terjadi di sini. Wah, berbelok cepat seperti ini, mobilnya slanted. Dia rapat banget, nggak ada gejala limbung sama sekali. Nih kita gaspol ya di kecepatan 80 km per jam, berbelok dengan lumayan cepat. Ini mobil ini masih tetap tertahan dan seperti gripnya tuh masih bagus banget gitu. Bagus dan enak banget. Dan menariknya lagi, meskipun dia handlingnya baik sebagai mobil sedan yang bentuknya agak sporty seperti ini, dia punya bandingan suspensi yang sangat baik. Yes, melewati speed bumps di daerah BSD, melewati jalan patahan jembatan ya, tuh barusan ngelewatin patahan. Terus juga lewatin speed bumps. Mobil ini tuh empuk banget. Ini lewat jalan gak rata. Peredaman suspensinya sih juara sih. Kami pernah merasakan mobil-mobil yang tergolong nyaman di kelas ini. Ini adalah among the best. Kami sudah pernah, nah itu barusan lewatin pothole lagi. Bandingan suspensinya bener-bener nyaman banget. Ini enak, dia halus juga. Penyaluran tenaga itu halus, natural. Penyaluran tenaga itu nggak kayak seperti like mobil listrik kayak overly torquey gitu ya. Jadi kayak kalau digas tuh kayak gas banget gitu. Enggak, ini masih kayak mobil bensin tapi kencang aja. Jadi halus tapi kencang, nggak kayak mobil listrik yang biasanya kan kadang ya halus juga, pasti kan mobil listrik pasti halus ya karena nggak ada putaran mesin. Tapi kan begitu digas kadang kan terlalu nyentak, terus kayak kita jadi kontrol gasnya nggak bisa gitu ya. Mobil ini itu feelsnya natural banget, bahkan mostly banyak kayak pedal gasnya, feel pedal gasnya, pedal setirnya, feel setirnya itu malah miripnya lebih ke arah mobil bensin. Tapi yang memang overly halus ya. Jadi mobil bensin yang super halus. Jadi rasanya natural. Jadi once kalian adjust pakai mobil ini, masuk ke mobil ini, itu feelsnya natural banget. Nah, barusan ngeliatin speed bumps dan pothole yang lumayan gede, gak ada getaran sama sekali, kerasa halus banget, bener-bener luar biasa sih. Ini menandakan memang bahwa mobil ini ya bandingan suspensinya enak, lembut, dan ya menyenangkan dari tarik. Natural aja, nggak terlalu galak, nggak terlalu berlebihan, bukan yang sampai kayak mengganggu. Kadang kan surprisingly memang mobil listrik kayak terlalu berlebihan lah, overly torque-nya gitu ya. Sedangkan di mobil ini masih bisa terkontrol dengan sangat baik kalau menurut kami. Paling agak mengganggu adalah posisi duduknya. Kami sudah mencoba beberapa mobil ini sudah lumayan agak lama. Yang agak sedikit mengganggu adalah posisi duduknya. Meskipun memang pengaturan kursinya sudah lumayan lengkap, sudah ada head adjuster juga secara manual, tapi dia mungkin untuk penempatan sebuah motor listrik di bawah sini dan juga baterai membuat mobil ini sudah paling rendah pun ini paling rendah ya. Ini kami tetap tinggi. Posisi dashboardnya itu di dada kami sehingga feelsnya masih tetap tinggi. Rasanya tuh kayak masih di sebuah crossover atau sebuah SUV, dan bahkan ada sebuah crossover yang bisa posisi duduknya lebih rendah dibandingkan dengan mobil ini gitu. Ini feelsnya tinggi banget, raised up banget, walaupun ya mungkin untuk beberapa wanita akan senang nih dengan posisi duduk seperti ini karena ya visibilitas jadi bagus sih. Tambah lagi memang pilar A-nya di sini ya kecil banget, jadi kita kalau mau lihat kanan dan kiri itu masih cukup oke, dan spionnya juga lumayan besar gitu ya. Terus lancip lagi gitu. Itu lumayan membantu sekali. Tapi memang posisi duduknya kurang menyenangkan, tambah lagi dia juga belum ada teleskopik ya. Jadi ya belum benar-benar perfect rasanya kalau menurut kami. Dia masih ada yang masih harus bisa ditingkatkan lagi gitu. Tambah lagi kalau misalnya memang tingginya di atas 175 cm ya, 170 ke atas gitu misalnya. Kalau seperti kayak kami, ini masih ketinggian, bahkan ini udah paling rendah, sehingga pandangan kami itu paling kanan langsung menghadap ke pilar A-nya sini, paling atas pilar A-nya sini. Jadi kayak terlalu tinggi gitu. Karena sedangkan kan dia bentuknya tetap sedan. Jadi ini pilarnya rendah, kitanya duduknya ketinggian. Entah kenapa mungkin ini sedikit bisa di-adjust lagi gitu. Dan tambah lagi tadi meskipun spionnya kesannya besar, membantu visibilitas, tapi dia belum dilengkapi dengan auto retract dan juga electric retractable. Walaupun sudah pengaturannya sudah elektrik ya, kanan kiri spionnya pengaturan angle-nya sudah bisa elektrik, tapi untuk pelipatannya kita masih harus manual. Biasanya mobil dengan pengaturannya masih manual, seperti mungkin ya ada Citroen C3 Aircross gitu ya, pengaturan penutupannya masih manual.
biasanya bentuk spionnya tidak terlalu besar supaya untuk mengakomodir untuk kalau misalnya kita mau lipat atau papasan sama mobil lain itu mempermudah untuk ngelipat. Nah ini tuh besar banget spionnya, kanan dan kirinya. Meskipun sekarang visibilitas bagus, tapi kalau misalnya kalian lagi papasan di jalanan sempit atau misalnya ya lagi macet bumper to bumper, ada motor lewat, itu rasanya tuh kita kayak pengen dikit-dikit ngelipat gitu. Dan ngelipat mobilnya nih ya manual seperti ini gitu ya. Nah bagaimana yang kiri sana ya, kalau lagi sendiri lumayan nge-reach-nya gitu kan, agak jauh gitu nge-reach-nya, tapi tambah lagi besar gitu ya. Jadi ya chances untuk mengukur kanan dan kirinya kalian harus lebih adjust lagi. Padahal feels berkendaranya sudah sangat enak, nyamanan juga enak. Posisi duduknya untuk beberapa orang yang suka tinggi ini juga akan sangat menyenangkan. Dan sebagai sedan, mobil ini kami juga menemukan bahwa mobil ini tuh dia sangat kebantu sekali dengan bentuk sedannya, sehingga membuat mobil itu bisa rapat banget ke tanah. Dan kalian bermanuver zigzag, zippy banget mobil ini ya. Tuh feedback dari setir tuh cepet gitu, enak gitu. Lihat fist bump tuh nyaman. Padahal biasanya mobil tuh jarang banget bisa menemukan kalau emang bantingannya nyaman, handlingnya biasanya terkorbankan. Kalau bantingannya handlingnya baik, biasanya ya bantingannya terkorbankan gitu ya, bantingan suspensi. Sedangkan di mobil ini semuanya ketemu di tengah, semuanya masih tetap sangat baik sekali. Handling dari mobil ini tetap sangat slanted banget. Feedback dari steeringnya enak, jadi kalau berputar balik seperti ini, mana torsinya juga ngikut banget lagi. Jadi bener-bener mobilnya tuh nggak terlalu limbung gitu. Bahkan kami masih menemukan ada beberapa mobil Eropa yang lebih limbung dibandingkan dengan mobil ini, yang bentuknya sedan juga ya. Jadi ini lebih kerasa dan nggak terlalu over torque, nggak understeer. Jadi masih enak banget, sporty banget. Jadi kalau belok-belok kayak gini, wah ini gila sih. Bener-bener mobil yang sangat menyenangkan. Masih sangat fun to drive, tapi nyamannya dapet banget. Tapi memang mobil ini juga bukan yang tanpa kekurangan juga. Ada juga seperti kekurangan lainnya. Ada juga tetap seperti kayak kekedapan kabin. Jujur nih, motor lewat tuh rasanya kayak dekat sekali dengan kami. Padahal ya dia lumayan jauh. Mungkin karena yang masuk ke Indonesia adalah varian base pack, jadi gak terlalu peningkatan peredamannya gak terlalu baik. Mungkin kalau yang varian lebih tinggi, yang varian flagshipnya mungkin akan lebih baik kedepan kabinnya. Terus juga tambah lagi layar head unitnya, karena di varian base pack juga dia tidak ada physical button untuk volumenya. Jadi kalau misalnya penumpang kiri mau ngecilin volume, either dia minta tolong sama pengemudi di depan dari tombol setir, atau ya dia lagi kita tiba-tiba nyetir, tangan dia nyelonong aja nih masuk ke tombol sebelah kiri. Makanya mungkin penyebabnya kenapa alasannya tombol volume sebelah kiri, kayaknya biar pengemudi penumpang depan sebelah kanan, penumpang depan sebelah kiri itu bisa nge-reach tombol ini kali ya. Soalnya kalau enggak akan susah banget untuk mengecilkan. Misalnya kalian lagi set radio gitu ya, ngecilin, nggak ada tombol shortcutnya gitu sama sekali untuk ngecilin volume atau membesarkan volume. Dan yang lainnya yang juga menjadi catatan kami yaitu adalah tidak adanya persentase dari mobil ini. Yes, mobil ini nggak ada persentase sama sekali. Bentuk dari kita tahu kondisi baterai kita di berapa persen itu ya ketika kita colok ke soket listrik atau SPKLU, dan bisa kelihatan dari HP atau aplikasi HP kita itu berapa persen, dan juga dari SPKLU-nya sendiri gitu. Sedangkan dari mobil ini, dari speedometernya, bentukannya hanya sebuah kayak bensin gitu. Jadi di bawah situ, dan kita ngukur sendiri aja, ini posisi lagi di tengah-tengah nih, kira-kira ini berapa persen nih. Nah ini 50% misalnya. Jadi gitu, nggak bisa kita kayak tahu, oh ini udah tinggal 50%, range-nya seginian dan segala macamnya. Nggak bisa, ini kita bentukannya nggak ada percentage. Dan kita sudah cari di MID-nya, nggak ada memang bentukannya percentage sama sekali. Dia hanya ada voltage, terus juga dia hanya power consumption-nya berapa, segala macamnya, dan juga kecepatan kitanya juga berapa. Nggak ada bener-bener yang menampilkan percentage baterai dari mobil ini. Ya, bagaimana dengan rasanya disetirin di belakang sini menggunakan jasa pengemudi? Jujur mobil ini masih cocok banget, apalagi dia sedan ya bentukannya. Jadi kalau kalian misalnya mau dapetin yang feels luxurious, kenyamanan, masih dapat banget di sini.
Tambah lagi dia sudah ada AC kan segala macam, sudah leather, full leather, jadi nyaman banget. Legroomnya masih lega, sudah ada leather. Bandingan suspensi nggak ada perbedaan sama sekali dibandingkan dengan yang di depan, sehingga masih nyamannya sama hingga di belakang sini. Paling ada sedikit catatan kalau di belakang sini adalah dia lebih limbung rasanya. Lebih limbung ketika misalnya kita berbelok cepat gitu ya, lebih pengemudi beloknya lebih cepat, lebih berasa di sini. Tapi kalau speed bumps, wah gila. Speed bumps di BSD kerasa aja nggak, cuma kayak ber gitu. Nyaman banget. Ini salah satu mobil listrik yang paling nyaman yang pernah kami coba hingga saat ini. Jujur ya, Jepang sih nggak ada lawan. Bahkan beberapa mobil Eropa zaman sekarang sudah tidak bisa mendapatkan tingkat kenyamanan seperti ini. Tapi di sini dia masih bisa mendapatkan kenyamanan yang sangat luar biasa baik. Jadi even sampai baris kedua kenyamanan masih oke banget. Jadi kalau kalian mau pakai jasa pengemudi masih bisa banget. Sayang aja di tengah sini tidak ada armrest sama sekali. Jadi ya begini aja gitu. Nah, bagaimana dengan klaim range-nya? Tadi kami bilang bahwa ya dia klaimnya di 442 km secara NEDC. Tapi bagaimana dengan actual-nya? Actual yang kami dapat, dia rata-rata kami mendapatkan di 7,3 km per kWh. Itu artinya dengan 55,2 kWh kapasitas baterai mobil ini, kami hanya mentok bisa ditembus di 402 km saja. Full range 100% pengecasan. Jadi cara pengecasan kita begitu ya. Dan itu rata-rata kecepatannya juga di 30. Jadi gabungan antara rute tol dan juga rute dalam kota gitu. Dan memang surprisingly nggak terlalu banyak sih sebenarnya deviasinya antara yang claim range-nya, karena memang pakai NEDC, dan juga yang actual-nya yang kita tes. Karena memang WLTP-nya tuh pasti around 408, 410-an. Jadi kita dapat 402 saat pengetesan, itu sudah sangat bagus banget. Jadi memang dengan tidak adanya fitur-fitur gimmick sebenarnya di mobil ini ya membantu sedikit untuk meningkatkan range-nya, karena memang ya jadi range-nya sangat terjaga dengan sangat baik. Tapi sayang memang untuk fitur safety dari mobil ini lumayan basic banget. Bahkan ada yang sedikit mengganggu di mata, yaitu adalah since kita tadi kan kami bilang bahwa posisi duduknya agak tinggi, jadi ketika agak dekat dengan pilar A-nya ini, nah di pilar A ini ada kelihatan nih tempat yang biasanya ditaruh untuk airbag pilar. Nah di sini ini dibuat tutup aja, dia dummy saja, karena airbagnya hanya ada bagian depan saja untuk driver dan juga penumpang bagian depan, sehingga di bagian kanan sini, kiri, di bagian kanan sini ini ditutup saja, tidak ada airbag sama sekali. Jadi fitur safety-nya memang tergolong cukup minim ya. ADAS pun juga mobil ini tidak ada, sehingga dengan harga 386 juta memang kesannya mobil ini tergolong minim fitur. Tapi yang menarik, dia masih tetap diimbuhi sebuah cruise control, sehingga kalau misalnya perjalanan tol seperti ini, luar kota, ini lumayan enak, apalagi dengan suspensinya nyaman yang kami sebutkan dari tadi, sehingga memang membuat mobil ini semakin nyaman untuk dikendarai gitu. Ini nyaman banget nih. Kita set cruise control, kecepatan 100 km per jam, mobilnya geleser aja. Oke, bagaimana dengan akselerasi dari mobil ini? Tadi kami bilang bahwa tenaganya natural, hampir kayak mobil bensin. Tapi apakah mobilnya memang underpower? Karena since juga tenaganya juga nggak gede-gede banget ya, sebenarnya 136 PS, torsinya 225 Nm. Bukan yang besar-besar banget sebenarnya. Tapi bagaimana rasa akselerasinya? Since sebenarnya mobilnya menyenangkan banget, handlingnya enak, torsi tetap selalu ngisi gitu ya. Laju lah ibaratnya. Tapi bagaimana akselerasi? Oke, dia ada mode berkendara ya. Kita rubah dulu ke mode sport. Kita matiin traction control. Oke. Wah, tetap ya. Yang namanya mobil listrik itu akselerasi tetap juara banget, tetap kenceng. Torsi di awal, tapi memang kerasa banget di sini. Memang motor listriknya bukan yang besar-besar banget, tenaga cuma 136 PS. Kelihatan dia 0 sampai 60 cepet banget naiknya. Begitu di atas 60 km per jam, dia mulai terasa motor listriknya putarannya nggak terlalu signifikan. Sehingga menurut pengetesan kami hanya bisa dapat 11,9 detik saja. Ya, nggak terlalu signifikan, 11,97 detik. Ya, main oke, pas depannya tuh laju, tapi memang jujur di akhir-akhirnya kurang. Jadi harus kami akui, mobilnya ini benar-benar mobil yang natural sih, rasa layaknya mobil bensin. Mobil yang enak, menyenangkan, tapi nggak harus bikin kalian kayak
rasanya tuh wah ini harus penyesuaian lagi gitu ya. Enggak, sama sekali. Ini bener-bener kalau kalian biasa pakai mobil bensin, pakai mobil ini langsung bisa, yakin kami. Oke, jadi gimana kesimpulan dari Ion ES ini? Memang dengan bandrol 386 juta, fitur yang diberikan seperti layar head unitnya yang kecil sekali, terus juga speedometernya masih analog, dan juga ya belum ada fitur adaptive cruise control, ADAS dan segala macamnya, airbag juga cuma hanya 2. Kesannya dia memang kurang value for money, karena di kelas itu sudah ada yang beberapa yang sudah pakai ADAS. Tapi bagi kalian yang para pecinta atau pengabdi sedan, bukan pengabdi setan tapi pengabdi sedan, mobil ini bisa jadi pilihan karena rasa berkendara jujur nyaman banget. Harus kami akui nyaman banget. Kalian coba sendiri, datang ke dealer Ion, cobain sendiri aja. Dan meskipun dia sedan dan juga udah nyaman, tapi surprisingly karena bentuknya sedan dan wheelbase-nya pas, lebarnya juga pas, GAC Ion mampu meracik mobil ini tetap memiliki handling yang menyenangkan, ride quality yang sangat baik, sehingga walaupun nyaman tapi nggak limbung dan segala macam, jadi masih sangat enak untuk dikendarai. Jadi kalau kalian mencari mobil listrik yang reliable, yang nyaman dan sedan, GAC Ion ini sangat kami rekomendasikan sekali. Karena ya kalau cari mobil listrik sedan sekarang ini yang paling terjangkau ya ini, bahkan lebih terjangkau dibandingkan dengan mobil hybrid sedan termurah sekalipun. Yes. So itu dia review kami terhadap Ion ES terbaru ini. Menurut kalian gimana? Tulis kolom komentar ya. So, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia dan TikTok kami @cvt Indonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang Ion ES yang sudah dijual dan juga Ion Y Plus yang juga sudah dijual, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.